Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan berupa kesehatan dan waktu yang luang, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, ataupun di pondok yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Imam Ahmad mengatakan tentang ilmu dan menuntut ilmu di dalam sebuah perkataan beliau, al-ilmu la ya'dilu syai' in sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang tidak ada tandingan dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu merupakan ibadah yang sangat besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jika orang-orang yang menuntut ilmu niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya benar, hanya mencari ridha Allah, hanya mencari wajah Allah azza wa jalla, mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ilmu adalah sesuatu yang mulia. Tidak akan mungkin ilmu itu bisa diraih kecuali dengan adab, dengan akhlak yang mulia. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam keutamaan. Di antara yang paling utama ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, yaitu di dalam surat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan persaksian, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang tauhid. Kemudian para malaikat juga memberikan persaksian, dan begitu juga dengan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berilmu digandengkan dengan para malaikat, persaksiannya digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan ilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh di dalam rangka menempuh ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para ulama mengatakan, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bagaimana orang yang menuntut ilmu itu merupakan jalan singkat menuju surga. Oleh karenanya, ketika kita dimudahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan ilmu, berada di suatu pondok pesantren atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada ilmu, maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Hanya makhluk Allah pilihan yang diberikan jalan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di dalam ayat, di dalam hadis adalah al-ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak mungkin sesuatu yang mulia kemudian diraih dengan adab yang buruk, dengan akhlak yang buruk. Itu suatu yang mustahil ya. Oleh karenanya adab, kata Imam Ibnul Qayyim ya, hakikatul adab itu adalah isti'malul khuluq al-jamil, yaitu berakhlak dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Dan adab ini oleh para ulama didahulukan sebelum mereka menuntut ilmu, karena betapa banyaknya kita butuh kepada adab daripada ilmu. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan di suatu perkataannya, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami dengan sedikit kepada adab itu lebih butuh daripada dengan banyaknya ilmu. Karena ilmu membutuhkan amal. Di antara niat kita dalam menuntut ilmu, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, di antara niat kita dalam menuntut ilmu lil amali bihi, untuk diamalkan. Oleh karena kalau kita menuntut ilmu hanya sekedar menuntut ilmu, hanya untuk menambah wawasan, tidak ada thamarah, tidak ada buah, tidak ada faedah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus introspeksi diri. Berarti ilmu kita belum bermanfaat. Atau kita hanya menjadikan ilmu itu hanya sebagai wawasan, bukan untuk menambah amalan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya aslul ilmi khasyatullah, bahwasanya hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah bagaimana ilmu itu mengantarkan kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan ilmu, jika dengan belajar kita semakin durhaka kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ilmu kita tidak bermanfaat. Belajar ke negeri-negeri para ulama, menyandang gelar doktor, profesor, lalu dengan gagahnya, dengan berani mengatakan bahwasanya apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tidak wajib lagi. Salat tidak wajib lagi. Puasa tidak wajib lagi. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang seperti ini ilmunya tidak bermanfaat, bahkan ilmunya akan menjadi bumerang bagi dia di akhirat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan adab kita akan mengetahui betapa mulianya ilmu, betapa berharganya ilmu, sehingga kita lebih hati-hati, sehingga kita bisa merasakan manisnya ilmu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibunda Imam Malik memerintahkan kepada Imam Malik. Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah. Beliau salah satu ulama tersohor yang pernah hidup ya,
di keemasan Islam dan di antara a'immal arba'ah, beliau semasa-masa menuntut ilmu, semasa-masa beliau belajar, itu diperintahkan oleh ibunya, wahai Malik, pergilah kepada Rabi'ah. Jadi gurunya Imam Malik adalah Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya, Rabi'ah Ar-Ra'i. Ketika itu di majelis Rabi'ah itu, muridnya nggak banyak seperti ini. Di majelis Rabi'ah, muridnya ya Imam Malik itu saja. Yang lain entah kemana, Imam Malik. Akan tetapi subhanallah, menjadi ulama besar, menjadi orang besar, kitabnya dikaji di mana-mana. Barokah. Beliau pernah diperintahkan oleh ibunya, wahai Imam Malik, ambillah adab dari Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmu dari Rabi'ah. Lihat bagaimana kita bisa mengambil faidah dari perkataan ibu Imam Malik ini. Disuruhnya anaknya mengambil adab terlebih dahulu, barulah kemudian mengambil ilmu dari Rabi'ah. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab sangatlah penting bagi kita. Oleh karenanya Yusuf bin Husain pernah mengatakan, dan ini dinukil juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Bil Adabi Tafhamul Ilmah. Dengan adab kita akan memahami sebuah ilmu. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikannya, kalau kita tidak beradab, tidak berakhlak, maka kita tidak akan memahami ilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika kita sulit memahami ilmu, kita sulit menghafal, kita sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, coba introspeksi diri kita, perilaku kita, adab kita, akhlak kita, mungkin ada yang salah. Oleh karena perbaiki sebelum kita terlambat. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betullah perkataan bila ada kita faham ilmu. Dengan adab kita akan memahami ilmu. Dan adab ini sangat banyak. Bahkan di antara prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa mereka mendakwakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tapi juga tidak melupakan mendakwahkan bagaimana adab akhlak yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Innama, di dalam bahasa Arab innama adalah adatul hasr, batasan, menunjukkan batasan. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti di zaman jahiliyah ada sebagian akhlak yang bagus. Hanyalah Nabi Muhammad SAW menyempurnakan akhlak-akhlak yang bagus tersebut dan mengganti akhlak-akhlak yang tidak bagus. Di antara akhlak-akhlak yang bagus ketika di zaman jahiliyah adalah ikramud dhaif. Kemudian juga dermawan. Di antara contoh ya, orang-orang kafir dahulu yang dermawan dan sering disebutkan oleh para ulama ahli sejarah yaitu Hatim At-Tai. Ini bapak dari Adi bin Hatim. Beliau ini dermawan. Dermawan kira-kira bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Bagus. Itu termasuk akhlak yang mulia. Lawan dari dermawan apa? Kikir, pelit. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena di antara usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ini juga disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab akidah. Biasanya di akhir-akhir
Para ulama mengatakan tidak lupa menyebutkan akhlak yang mulia ini di kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, selain mereka menyerukan kepada akidah yang hak, tauhid yang benar, manhaj yang apa, tidak lupa dengan menyerukan kepada akhlak yang mulia. Dan ini yang masih kurang. Oleh karena kita harus terus berusaha mempelajari dan mempelajari. Di antara para ulama yang mencantumkan masalah akhlak, masalah adab ini di dalam kitab-kitab akidah mereka banyak sekali. Di antaranya As-Sabuni di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadits, Al-Imam Al-Muzani di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir-akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Begitu juga dengan para ulama yang lain, menunjukkan bahwasanya adab, akhlak adalah sesuatu yang mulia. Dan para ulama ada yang menulis secara tersendiri. Kalau tadi digabungkan dengan pembahasan akidah, ada yang khusus menuliskan buku-buku tentang adab. Dan ini biasanya juga dijadikan muqarrar di pondok-pondok pesantren. Dan ini memang harus diajarkan, terus diajarkan. Di antaranya adalah karya Al-Imam Ibnul Jama'ah, Tadhkiratus Sam' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, atau kitab-kitab yang lain, atau kitab-kitab yang mutaakhir, karya Syekh Bakar Abu Zaid Hilyah Talibul Ilm, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ataupun kitab-kitab yang lebih tipis dari itu. Di antara kitab-kitab yang sudah kita sebutkan tadi, Khulasat Ta'dhimil Ilm, jadi ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya penting kita mempelajari adab sebelum kita mempelajari ini. Baik. Jadi pembahasan adab ini tidak mungkin kita akan bahas semuanya. Kita ringkas saja dari kitab-kitab yang tadi. Ya, ada 3 pokok pembahasan. Ya, ada tiga pokok pembahasan. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya, ya, adab penuntut ilmu terhadap gurunya, adab penuntut ilmu ketika di majelis ilmu. Ya. Karena ini saling berkaitan terus. Di antara adab penuntut ilmu dengan dirinya sendiri, bagaimana dia berusaha untuk mengikhlaskan niatannya karena Allah Azza wa Jalla ketika menuntut ilmu. La riya'an wala sum'atan, tidak ingin ria atau yang lain, sum'ah, atau menginginkan dunia di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia, lam yarah raihatal jannah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia, kecil, dunia itu kecil ya. Oleh karena dari semua hadis Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, wa ma fiha, dan semua isi dunia ini terlaknat kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, alimun atau muta'allim. Orang yang berilmu, orang-orang yang terus belajar, ini tidak terlaknat. Oleh karena kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang tidak terlaknat ini. Kalau kita jadi seorang yang alim, minimal kita menjadi penuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bahasa menuntut ilmu itu sampai mati. Fudail bin Iyad juga mengatakan menuntut ilmu itu sampai kapan? Sampai mati. Karena hakikat kita beristirahat ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dan pada ujungnya, pada puncaknya kita akan mendapatkan nikmat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena keikhlasan penting, ya, sangat penting sekali. Lalu kemudian bersungguh-sungguh, ya,
bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, tidak malas-malasan. Betapa banyak orang-orang yang menuntut ilmu tidak meraih ilmu karena malas-malasan. Pelajaran yang disampaikan sama, kitab yang dibahas sama, akan tapi hasilnya berbeda. Karena ada orang-orang yang mujtahid, ada orang-orang yang tidak. Ada orang-orang yang di kelas itu Masya Allah, ya, tidak lepas pena itu dari tangannya, memperhatikan betul, pikirannya tidak kemana-mana. Ada juga orang yang di sebelahnya padahal duduknya sama, makannya juga sama, akan tapi ini pikirannya entah kemana-mana. Kapan pulang, ya, kapan ketemu orang tua, ya, kapan, pokoknya banyak pikirannya. Uang 1 bulan sudah habis, ya, tak ada lagi duitnya, ya, sabun udah tak ada lagi. Jadi yang dipikirkan itu macam-macam. Maksud apakah nggak boleh mikir kayak itu? Ya boleh saja, tapi ketika di kelas itu ya fokus itu. Ya, nanti kalau sudah selesai baru mikir. Ya, begitu. Sehingga ilmu itu masuk. Ya, sehingga ilmu itu masuk kepada kita. Subhanallah. Memang menuntut ilmu ini luar biasa. Butuh kesungguhan. Ya, butuh kesungguhan. Tidak bisa kita malas-malasan. Ya, para ulama mengatakan ilmu itu tidak diraih dengan apa? Birahatil jism. Ilmu itu tidak diraih dengan jasad yang bersantai-santai. Ya. Santai-santai, ya. Ngelamun, tiba-tiba dapat ilmu. Enggak. Ya. Subhanallah, perjuangan para ulama dahulu di dalam menuntut ilmu, mereka sampai kencing darah. Pernah antum kencing darah ya kuat? Ya, pernah. Kenapa? Disebabkan karena mereka tidak makan, karena mereka tidak minum. Tidak ada lagi yang dikeluarkan, darahlah yang keluar. Allah musta'an. Allah perjuangan mereka. Pernah dikisahkan bahwasanya Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini menuntut ilmu berjalan kaki selama 7 tahun. Selama berapa? 7 tahun. Itu tidak naik pesawat ya? Tidak naik pesawat, tidak naik mobil kayak kita sekarang nih. Tidak naik, ya apalah, motor tidak ada, jalan kaki. Ya, beliau menuliskan setiap perjalanan itu, yang ditulis perjalanan beliau jalan kaki itu 5.000 km. Berapa? 5.000 km. Kemarin saya coba cek 5.000 km itu ternyata perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Jalan kaki. Pernah suatu ketika diceritakan bahwasanya beliau, ya, ketika singgah di suatu tempat untuk belajar kepada seorang guru, beliau gurunya itu tidak datang karena sakit. Gurunya tidak datang karena sakit. Ya. Sikap penuntut ilmu kalau gurunya nggak datang karena sakit gimana? Oh, senang atau sedih? Jujur. Ya, biasanya senang, masya Allah, bisa main bola ini. Ya. Bisa ngobrol, bisa apa. Ya. Tapi lihat, Abu Hatim ini ya sebagaimana manusia biasa, karena belum pernah dia makan makanan enak selama perjalanan itu. Ketika itu di Mesir, sampai Mesir, belum pernah dia merasakan masakan khas Mesir itu yang enak itu. Ya, kita kan biasanya di suatu tempat itu ada keinginan apa sih masakan khasnya di suatu tempat ini yang enak apa sih? Nah, itu manusiawi. Ya. Tapi ketika itu selama berbulan-bulan beliau sudah di Mesir, belum pernah merasakan itu karena sibuk dengan menuntut ilmu. Siang dia duduk di majelis gurunya, malam mensalin catatan-catatan bersama teman-temannya, menghafal murojaah, tidak sempat lagi. Nah,
pas ada kesempatan gurunya sakit itu, teman-temannya mengajak, ayolah kita beli ikan saja. Beli ya makanan gitu, makanan yang agak enak sedikit gitu, agar bertenaga. Ya. Kemudian belilah mereka. Akhirnya beli sampai di rumahnya mau dimasak, ya, karena belinya belum matang. Kemudian pas mau dimasak, terdengar kabar bahwasannya ada guru lain yang akan mengajar, sehingga apa yang dilakukan? Kira-kira kalau kita mau masak, terus pelajarannya sudah masuk, Ustaz makan dulu Ustaz, nanti aja pelajarannya, lapar ini. Gimana kira-kira? Ya, mereka tidak demikian. Mereka makan itu ikan mentah-mentah. Karena kalau masak lagi membutuhkan apa? Waktu. Apalagi kalau masaknya enak, ya kan lama. Kasih kecap dulu, dibakar-bakar dulu, ya. Belum lagi masak nasinya dulu, lama, sejam belum selesai. Ya, belum lagi ngobrolnya, biasanya santri kan biasanya belum lagi ngobrolnya, ya, belum lagi, ya, pokoknya banyak lah. Sehingga dah ada waktu lagi. Ya, yang awalnya pengen makan enak, jadinya makan apa? Ya udah lama adanya, mentah-mentah dimakan. Pernah antum di sini makan ikan mentah? Oh, berarti belum ada apa-apanya. Perjuangan kita menuntut ilmu dengan para ulama belum ada apa-apanya. Oleh karenanya harus serius. Ya, belum ada apa-apanya kita ini. Kita masih alhamdulillah lah makan makanan yang matang gitu, goreng, ya, atau mungkin dibakar atau yang lain. Para ulama makan mentah demi untuk mengejar kajian, ya, majelis gurunya. Perjalanannya berapa tahun tadi? 7 tahun. Itu bukan hanya cuma di daratan, melintasi samudra, melintasi laut merah, ya, subhanallah. Itu para ulama kita ya kawan, para ulama kita. Ya, oleh karenanya sungguh-sungguh, ya, ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh. Ya. Lalu kemudian yang ketiga ini yang paling penting, Ustaz simpul-simpulkan yang paling penting. Kalau mau detailnya antum baca kitab Hilyatul Auliya, ya, itu syarahnya Shalal Utsaimin atau syarahnya Syekh Al-Sadri, ya, itu sangat bagus kan untuk lebih lengkapnya. Nah, ini cuma Ustaz ringkas saja karena waktunya tidak banyak. Ya, yang ketiga sabar. Tidak mungkin tadi itu para ulama itu mau dia berjalan kemudian makan makanan mentah, kecuali mereka melakukan dengan kesabaran. Antum di sini demikian juga, harus sabar. Jauh dari orang tua, ya, tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin sesuka antum, semuanya serba dibatasi, ada peraturan, harus sabar. Ya, harus sabar. Karena kehidupan di dunia ini singkat sekali. Ya, kehidupan kita ini singkat sekali ya, Ibu. Kita harus sabar aja. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak. Karena memang dunia ini bukan tempat kita hura-hura, bukan tempat kita untuk bersenang-senang, memuaskan nafsu syahwat, bukan. Ya. Oleh karena Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mengenal dosa, mereka berbuat sesukanya, mencari harta yang haram, melakukan kemaksiatan sesuka mereka. Karena mereka tidak beriman dengan adanya hari akhir. Adapun orang-orang yang beriman,
Mereka beriman dengan adanya hari akhir, dengan adanya hari pembalasan. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Oleh karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, setiap amal kebaikan kita akan melihat balasannya. Begitu juga dengan amalan keburukan, sekecil apapun kita akan lihat juga balasannya. Oleh karena kita harus bersabar sejenak ya ikhwan. Bersabar. Menahan pedihnya, ya, pahitnya menuntut ilmu, harus sabar. Karena kesabaran pahalanya besar. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran tanpa hisab. Subhanallah. Kalau antum salat berjamaah berapa ganjarannya? Berapa? 27. Wa fi riwayatin 25. Ada batasnya? Ada batasnya atau tidak? Ada batasnya. Tapi kalau sabar ya ikhwan, masya Allah. Ya. Oleh karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan was-sabru dia. Ya. Dalam hadis yang sebelumnya as-salatu nur was-sabru dia. Salat adalah cahaya. Adapun kesabaran adalah sinar. Kenapa kok kesabaran itu ada sinar? Sinar matahari. Matahari itu panas atau tidak? Panas. Oleh karenanya kesabaran itu pasti ada hararah, ada hal yang panas yang kita rasakan. Ya, menahan kesabaran ya ikhwan. Yang teman-teman antum sebaya seleting, ya bebas ya di luar sana melakukan ini dan itu, sedangkan antum, ya, sedangkan antum di sini belajar, menghafal, tapi dengan kesabaran yang akan kita raih adalah Jannah Firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita harus sabar ya dalam menuntut ilmu ini. Ya, oleh karena yang Imam Syafi'i pernah mengatakan man lam yadkhul la ta'allumin sa'atan ya tajarra ya barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya ya menuntut ilmu walaupun hanya sesaat, maka tajarra dzulla jahli tulah hayati, maka rasakan ya pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Karena kita korbankan apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan waktu, ya semangat. Itu yang harus kita ketahui. Sudah berapa tadi? 3. Ya, cukup 3 tadi. Ya, kemudian adab penuntut ilmu dengan gurunya. Adab penuntut ilmu dengan gurunya. Ya. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang besar. Bagaimana para ulama kita mencontohkan bagaimana adab-adab mereka terhadap guru mereka. Ya, akhlak mereka kepada guru mereka. Ya. Yang pertama adalah tentunya menghormatinya. Ya. Karena dia ada guru kita. Kita hormati. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i menghormati gurunya Imam Malik, ya. Imam Syafi'i itu kalau di majelis ilmu itu saking hormatnya kepada Imam Malik itu buka buku itu pelan-pelan agar apa? Tidak mengganggu. Ya, pelan. Ya. Kalau kita main buka aja, ya, suaranya tak kemana-mana. Lihat bagaimana penghormatan ya para ulama kepada gurunya. Menghormati, ya, menanyakan kabar,
ya, mengucap salam. Subhanallah. Mereka adalah penyambung lidah. Ya, warasatul anbiya. Terlebih para ulama kita. Oleh karenanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu guru kita yang ada di Madinah, beliau tidak mau ngajar ngisi pengajian di Masjid Nabawi ketika maghrib. Beliau tidak mau. Apa alasan beliau? Saya menghormati guru saya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad jadwalnya pada maghrib. Tidak mungkin saya mengisi bersamaan dengan guru saya. Lihat bagaimana takdim seorang murid kepada gurunya. Walaupun seorang murid tersebut sudah menjadi ulama besar. Siapa yang tidak mengenal Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili? Kitab-kitabnya tersebar. Ya, muhadarah beliau tersebar. Subhanallah. Lihat penghormatan mereka. Guru-guru kita, para dakatirah, guru-guru kita itu di fakultas hadis itu rata-rata doktor, ada juga yang profesor. Akan tapi ketika ba'da maghrib ada dars umum di Masjid Nabawi yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bapaknya Syekh Abdul Razak, ulama paling sepuh yang ada di Madinah yang sampai sekarang masih hidup. Itu mereka berkumpul duduk di bawah kursinya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, duduk bersama murid-muridnya ketika di kelas untuk bersimpul duduk menuntut ilmu pada yang sepuh. Lihat bagaimana penghormatan para guru-guru kita kepada guru-gurunya. Lalu kemudian kita tidak menghormati guru kita, kemudian kita mau durhaka kepada guru kita. Oleh karenanya ya orang-orang yang durhaka kepada gurunya, karena guru ibaratkan orang tua, maka dia tidak akan sukses lama. Ingat, kalau antum di pondok sempat antum durhaka kepada guru, hati-hati. Ya, hati-hati. Meskipun antum itu tidak pintar ya ikhwan, tidak memiliki kecerdasan yang super, akan tapi antum taat kepada guru, ta'zim kepada guru, menghormati guru, beradab kepada guru, insya Allah ilmu antum yang sedikit itu barokah daripada antum pintar, rankingnya sang terus, bahkan di atas 1 kalau bisa, ya, di atas 1 kalau bisa. Akan tapi durhaka, melawan, tidak mau dibilangin sama guru, membentak-bentak. Ilmu antum sebanyak itu tidak akan barokah. Hati-hati. Ya. Dan ini banyak terjadi. Jangan sampai ikhwan, antum harus hormati guru-guru antum yang ada di sini. Guru-guru antum yang mengajarkan antum ilmu syar'i, ilmu din, ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Ketika antum membayar miliaran pun kepada guru antum, tidak akan bisa menebus jasa-jasa guru kita ya ikhwan. Oleh karenanya jangan pernah menjadi murid-murid santri-santri yang durhaka dalam guru. Karena keberkahan itu ya ikhwan, ya, dengan kita memuliakan guru. Ya, hati-hati. Nah, itu saja. Ya, kepada guru masih banyak sebenarnya. Cuma itu yang paling penting. Ya, menghormati, menghargai, taklim kepada guru kita. Kemudian yang terakhir, adab di dalam majelis ilmu. Ya, adab di dalam majelis ilmu ini luar biasa. Terlebih para penuntut ilmu. Ya, sekecil apapun itu sudah dituliskan oleh para ulama. Masalah pakaian, masalah hal-hal kecil itu sudah dituliskan di dalam kitab Tadkiratus Sami. Masalah duduk saja di majelis ilmu itu diperhatikan, itu dituliskan. Saking apa? Pentingnya
Ustadz kok masalah duduk aja dipermasalahkan, apa sih? Apa namanya? Pentingnya itu apa gitu? Keberkahan. Balik lagi kepada keberkahan. Ya. Misalnya, kalau antum duduk di majelis ilmu di masjid, ngaji. Kemudian duduk antum sebagaimana duduk antum di warung kopi. Kira-kira akan berkah ilmunya? Ya, kakinya di atas, ya. Kakinya di atas. Yang lain duduknya bersila, tapi kakinya antum di atas. Kira-kira gimana itu? Beradab atau tidak? Tidak beradab. Ya. Itu subhanallah menunjukkan bahwasannya adab itu sangat penting. Berpengaruh dengan keberkahan ilmu. Oleh karena kalau ilmu kita ini kita sudah ngaji lama, tapi kok rasanya kok tidak ada ilmunya. Nah, berarti kurang berkah. Berarti kurang apa? Kurang berkah. Karena mungkin kita dalam majelis itu ya apa? Seperti tidak di dalam majelis. Di dalam majelis tapi seperti tidak di dalam majelis. Kemana-mana pikirannya, tidak fokus, ya, atau asik ngobrol dan yang lain. Ya. Oleh karenanya ini sangat penting sekali. Atau bisa cek di kitab Tadhkiratus Sami itu, ya, masalah pakaian misalnya. Ini masalah pakaian. Harus berpakaian yang bagus. Jadi kalau dalam majelis ilmu jangan pakai pakaian yang sobek-sobek, pakaian bola, tidak bisa. Ya, nah, itu bukan penuntut ilmu. Ustadz, apakah haram? Tidak haram. Tapi apa? Adab. Ya. Atau pakai daster, misalnya. Adab nggak kira-kira itu? Tidak adab. Atau pakai singlet, adab nggak? Atau ngaji pakai singlet, adab nggak tidak itu? Apakah haram? Tidak haram, cuma tidak adab. Paham? Nah, itu yang harus kita perhatikan itu. Ya, adab. Kemudian pakai minyak wangi, ya, pakai minyak wangi itu di antara adab. Kenapa? Kalau bau kita busuk mengganggu siapa? Ya, mengganggu sebelahnya. Ya, yang harusnya sebelahnya itu nyatet, karena bau kita sebelahnya busuk, pingsan dia. Ya, hati-hati itu. Ya, itu subhanallah. Ini menunjukkan agung ya, buat ilmu itu agung. Maka kita menuntut ilmu harus dengan adab yang mulia. Ya, itu yang harus perhatikan. Masalah duduk, ya, subhanallah. Itu menunjukkan ilmu itu mulia sehingga kita harus bersungguh-sungguh. Ya, bagaimana adab-adab yang benar sehingga ilmu kita ini berkah. Ya, sehingga ilmu kita ini berkah. Mungkin itu sajalah yang bisa disampaikan, atau bisa nanti cek. Ya, selengkapnya masih banyak lagi. Ya, di kitab-kitab para ulama itu yang sudah kita sebutkan tentang adab-adab sehingga ilmu yang kita tuntut ini barokah, sehingga masuk ke dalam dada kita, berbuah amal. Ilmu kalau tidak berbuah amal, ya tidak bermanfaat. Ya, al ilmu, ya, yaitu bukan yang apa? Bikasratil hifz. Ilmu itu bukan karena banyaknya hafalan, walakin al ilm manafah, yang bermanfaat. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan. Bukan berarti ngafal tidak penting, sangat penting. Ya, akan tapi kalau ngapal dan diamalkan, ya tidak penting. Jadinya, ya tidak bermanfaat. Tapi hafal, amalkan, amal. Subhanallah. Karena ilmu itu wasilah. Ya, ilmu ini, menuntut ilmu ini wasilah. Ghayahnya apa? Tujuannya apa? Amal. Ya, oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, lebih kurangnya mohon maaf, dan jazakumullah khairan kepada para asatidz di sini, Jazano dan para masyayikh yang ada di sini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada antum semuanya. Semoga pertemuan yang singkat ini kita dipertemukan lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.